Halo Sobat Kawanwa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Wangkei. Narasumber saya kali ini adalah salah satu pimpinan Lembaga Penegak Hukum di Sulawesi Utara. Kehadiran beliau di Bumi Nyur Melambai cukup menggembarkan dan termasuk meresahkan bagi para oknum pencuri uang rakyat. Di sisi lain beliau dikenal sangat humanis, bahkan ada istilah Mr. Smile, karena memang beliau dikenal punya senyum yang manis, pemirsa. Nah, kita akan membahas mengenai penegakan hukum di Sulawesi Utara bersama narasumber saya kali ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Bapak Jacob Hendrik Petipelohi. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, Mbak Regina. Selamat datang. Terima kasih Pak sudah mengundang kami di kantor yang sangat indah ini Pak. Amin. Pak Hendrik ya? Iya, siap. Oke, nah Pak, kita akan lihat ya, memang belakangan ini, seperti yang saya katakan, semenjak kedatangan Bapak di Manado, di Bumi Nyur Melambai, ini cukup banyak gebrakan Pak. Dan memang berdasarkan data yang kita tahu bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, bahkan ada seorang bupati aktif yang ditahan. Dan itu kayaknya kurang kita lihat di era-era kepemimpinan Kajati sebelum-sebelumnya. Kalau menurut Pak Hendrik melihat hal ini bagaimana Pak? Apakah memang ini adalah satu pesan begitu karena Pak Prabowo dengan cita-citanya dan juga dari pimpinan Pak atau bagaimana? Baik, sekali lagi terima kasih dulu. Selamat ketemu semua dengan pemirsa Kawanwa TV ya. Saya merasa terhormat nih dijadikan narasumber. Karena saya salah satu orang yang juga jarang-jarang mau dengan media gitu. Ya. Luar biasa, kami juga merasa terhormat terima Pak. Kasih, sekali lagi terima kasih. Pertama, memang bagi saya sih sebenarnya ya saya hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok daripada fungsi kami gitu ya dalam melakukan penegakan hukum. Itu satu, dan yang pasti apa yang kita lakukan ini kan memang kita harus menunjang yang di dalam asta cita, terutama di poin yang ketujuh ya, dalam pemberantasan korupsi, dalam melaksanakan penegakan hukum, kedaulatan hukum, sehingga kita bisa mendorong visi dan misi Bapak Presiden maupun Wakil Presiden dalam era pemerintahan beliau sekarang. Dan memang kita sejak berada di Sulawesi Utara ini, kita lihat memang banyak hal yang harus kita lakukan. Sehingga terkesan bahwa tren penanganan korupsi itu meningkat, ya itu mungkin dari sisi persepsi data ya, dari data memang meningkat. Artinya dari sisi jumlah, kuantitas maupun dari sisi kualitas daripada penanganan perkara itu sendiri juga dia cenderung trennya meningkat. Ya. Karena memang banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, saya sendiri mengklaster itu dalam beberapa klaster. Dalam hal ini penanganan kita itu kita akan fokus pertama tentu masalah pertambangan, kedua masalah perbankan, ketiga masalah pengadaan barang jasa. Ini yang kita akan mengklasternya menjadi klaster-klaster seperti itu. Nah, bahwa kemudian nanti dari masing-masing klaster itu banyak sekali cabang-cabangnya, ya memang sekarang seperti itu. Kalau kita lihat dari tahun 2025 kan, kalau nggak salah dari sisi angka itu kita penyidikan itu cuma 9, nah, sekarang untuk yang berjalan sampai dengan penyelesaian sekarang itu kita sudah kurang lebih 18. Jadi 2 kali lipat 100% memang meningkat. Ini tetapi, semua Pak atau korupsi saja? Korupsi saja. Korupsi saja, oke. Tidak. Jadi kalau untuk keseluruhan di satuan-satuan kerja di seluruh Sulawesi Utara, kita punya satuan Kejaksaan Negeri, ada cabang. Nah, itu kita sekarang sudah hampir 78 kurang lebih. Jadi 2 kali lipat juga memang kita dalam sisi data dari kuantitas penanganan perkaranya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang trennya memang harus itu.
Tetapi ada juga tren yang kita kembangkan di sini. Sekarang bagaimana kita ingin sekali bukan cuma melakukan proses penanganan perkara itu saja, tetapi bagaimana kita menyelamatkan uang negara dan aset-aset negara. Bicara gitu. soal uang negara, memang kita sering lihat di televisi ini kejaksaan hobi sekali numpuk-numpuk duit, Pak, sampai bergunung-gunung gitu. Betul. Iya, itu memang ada targetnya, Kak, Pak, dari pusat. Kami kalau target-target berapa angka sih tidak, seberapa setiap daerah itu diberikan kewenangan semaksimal mungkin saja gitu. Itu makanya sekarang kita sedang berupaya untuk melihat problematika itu dan kita berusaha bagaimana mengembalikan ya uang-uang rakyat yang sempat sudah tercuri dalam kasus-kasus itu. Dan sambil berjalan ini proses itu sudah sedang berjalan. Nanti pada akhirnya kita akan tampilkan pertanggungjawab ini pada masyarakat. Bila perlu kita live untuk nampilkan itu. Jika sudah saatnya nanti. Jika sudah saatnya, mungkin ada bocoran Pak, beberapa lama lagi. Ada. Ya, nanti tunggu proses persidangan, ada yang sudah inkrah, ada yang sudah putus, akan tinggal kita eksekusi. Nanti kalau eksekusi kan nanti akan jadi satu pemasukan untuk negara. Tapi sejauh ini yang Bapak lihat kerja-kerja timnya Pak Hendrik ini, apakah sudah cukup memuaskan Pak atau bagaimana Pak? Ya kalau namanya kerja itu kan, kalau bagi saya itu nggak ada habisnya gitu ya. Dan nggak akan pernah puas dengan apa yang kita lakukan. Selalu saja dia akan berkembang. Tapi sementara dari apa yang dilakukan adik-adik saya, anggota-anggota saya, itu lumayan bagus. Dan saya cukup berbesar hati karena paling tidak adik-adik saya, anggota saya, seluruh jajaran saya, itu kami sudah hampir tidak mendapati mereka dalam backing-backing di kejahatan. Baik itu dalam tindak pidana pertambangan, dalam tindak pidana korupsi yang lainnya. Kita sudah hampir tidak menemukan ada oknum-oknum saya yang menjadi bagian daripada itu. Itu yang sudah membanggakan kita lah, artinya saya besar hati untuk itu. Ya. Luar biasa, karena soal backing-backing ini bahkan sampai Presiden Prabowo Subianto pun pernah menyebutkan dalam sebuah pidato begitu Pak ya. Nah kalau melihat budaya korupsi memang di negara kita ini Pak memang sudah cukup memprihatinkan dan cukup mengakar. Sebenarnya dari penanganan kasus korupsi yang Bapak sudah lakukan sejauh ini dan juga value-value yang sudah Bapak tanamkan ke bawahan-bawahannya Bapak. Kalau dari sisi Pak Hendrik sendiri, sebenarnya apa yang ingin ditabur begitu oleh seorang Pak Hendrik untuk di Bumi Nyur Melambai di Sulawesi Utara? Tapi kita akan cari tahu usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang, kita masih membahas soal sepak terjang Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Pak Jacob Hendrik Pettipelohi. Pak, melihat budaya ini tidak bisa kita pungkiri ya, untuk budaya korupsi di negara kita ini sudah mengakar dan memang butuh penegakan hukum yang betul-betul tajam ke atas seperti slogannya Bapak ya, tajam ke atas dan humanis ke bawah. Apakah ini salah satu nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Pak Hendrik? Iya, betul. Sekarang kita ingin saya ngantar sedikit. Ya. Jadi memang betul bahwa kalau kita kaji dari masalah IPK, Indeks Persepsi Korupsi, memang kan kita posisikan di poin 32 dan 34. Artinya dikategorikan sebagai yang rendah gitu ya. Artinya kalau nilai IPK itu sebagai status standar yang kita pakai acuan, maka semakin tinggi sampai pada level di atas 50 sampai 100, itu kategorinya cukup bagus. Nah kita posisinya itu di 32, 34. Kalau urutan negara itu kita masuk pada poin kedudukan 117 ke bawah negara. Kalau klasemen liga itu ya ibaratnya kita itu masuk papan bawah gitu. Nah inilah perjuangan kita semua dan tentu kita di dalam melakukan ini semua perlu memang menanamkan satu yang dikatakanlah nilai-nilai yang perlu kita sampaikan dan kita tanamkan.
Karena memang ini bukan semata-mata kita melawan masalah birokrasi, manajerial, tetapi juga kita melihat permasalahan ini kan juga kita sedang krisis dalam masalah budaya, ya, masalah nilai. Ya. Ini yang kita menjadi masalah. Nah, nilai diantaranya keserakahan, ini kan nilai gitu ya. Yang kemudian nilai-nilai seperti ini kemudian menjadi terjadi pembenaran di kehidupan masyarakat, sehingga kemudian dia mengkristal menjadi habit, sehingga orang begitu melakukan pelanggaran-pelanggaran itu masyarakat melihatnya sebagai sesuatu yang biasa saja gitu. Ya, dari hal yang sederhana, misalkan memberi tip yang tidak perlu, misalkan pelayanan-pelayanan yang kemudiannya sudah tersistem, yang seharusnya SOP 2 jam menjadi 2 hari, 2 minggu, 2 bulan. Ya, kemudian hal-hal yang seharusnya mudah untuk melayani masyarakat, dia menjadi kemudian sulit karena memang ada hal yang diharapkan. Iya. Nah, ini yang harus kita kemudian mengikis nilai-nilai seperti ini gitu. Dan itu ya. yang ingin dibenahi, Pak. Iya, betul. Oke. Nah, karena memang kan korupsi ini bukan kejahatan oleh orang-orang biasa. Ini betul-betul orang yang bisa dikatakan berada. Betul. White collar crime. Iya. Iya. Kalau melihat di Sulawesi Utara, Pak, selama Bapak sekitar 8 bulan, Pak, ya, di Sulawesi Utara. Bagaimana, Pak, melihat mereka-mereka yang ada di Sulawesi Utara ini, apakah masih ada nampak budaya-budaya seperti itu? Atau mungkin seperti yang dikatakan Bapak, ada keserakahan begitu? Ya, selama perkara korupsi ada itu ya berarti ada kan gitu ya. Kita ukurannya dari perkara yang kita tangani. Celah-celahnya masih banyak, Pak. Banyak celah. Banyak sekali. Itu yang kemudian nanti kita akan coba bersama-sama dengan masyarakat untuk memperbaiki itu gitu ya. Dengan apa yang nanti kemudian bersama-sama kita satukan tekad untuk melaksanakan hal-hal seperti itu. Tetapi sekali lagi Mbak Regina, kita ingin lihat bahwa kita menyadari dengan tren angka penanganan meningkat, kemudian angka kerugian yang bisa kita kumpulkan juga jauh lebih besar. Cuma karena ini masih berproses, nah, mudah-mudahan itu nanti sampai prosesnya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap itu sama, maka kita bisa ambil harta-harta itu, kita bisa kembalikan, bahkan bila perlu kita miskinkan orang-orang itu. Dan kalau kita lihat ini kan banyak sektor lagi yang harus bisa kita masuk, terutama dalam hal-hal pelayanan gitu ya. Banyak sekali yang kita lihat ya. Tentu saya tidak akan secara detail buka di sini karena itu ada lintas sektor ya. Tetapi kita akan laksanakan fungsi itu dengan seoptimal mungkin. Selama saya masih di sini, saya akan laksanakan seoptimal mungkin supaya semua perbaikan pelayanan-pelayanan pada masyarakat itu bisa kembali. Karena kalau kita mengukur dari IPK, salah satu ukuran daripada nilai itu adalah masalah pelayanan yang bersih dan melayani gitu. Nah, itu yang kita harus perbaiki di sini gitu ya kondisinya. Celahnya ada, potensi korupsi juga masih ada, dan itu tidak dipungkiri jadi budaya hingga saat ini. Dan seorang Bapak Hendrik ingin melawan dan memulihkan ya budaya-budaya seperti ini. Itu bagaimana, Pak? Ya sebenarnya klise banget gitu ya, melawan, memulihkan gitu. Waduh, kayak pahlawan dari mana gitu ya. Tetapi optimis kah, Pak? Optimis gitu, optimis. Jadi apa yang bisa karena kita sebagai masyarakat memang melihat situasi dan kondisi saat ini seakan-akan sudah tidak terselamatkan lagi. Tapi karena lihat ada sosok seperti Pak Kajati ini ya, kayaknya ada titik terang begitu di Sulawesi Utara. Kalau Pak Hendrik lihatnya bagaimana? Optimis masih bisa? Sebenarnya banyak orang yang berkeinginan seperti saya juga sebenarnya banyak. Masih banyak di sini banyak. Cuma mungkin tidak muncul ya kondisinya ya. Jadi kalau saya lihat ya memang kondisinya memang itu yang memang kita ingin capai, kita ingin sasarkan supaya aspek-aspek pelayanan pada masyarakat itu betul-betul satu birokrasi yang melayani dan kemudian birokrasi yang bersih gitu kondisinya. Sampai menyentuh ke pelayanan publik. Mengapa kejaksaan harus sampai
kita harus melihat pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ini apakah benar-benar maksimal atau tidak. Ya, itu Harus kan, sampai menyentuh sektor itu, Pak. iya, itu kan titik-titik rawan korupsi. Sebenarnya induk korupsi yang sebenarnya yang kita lihat itu adalah masalah gratifikasi, bribery. Oke. Jadi penyuapan itu akar masalahnya kan ada di situ. Oke. Ditambahkan dengan keserakahan, maka terjadilah tipikor yang besar-besar itu kan gitu sebenarnya. Jadi kalau menyangkut masalah bribery, penyuapan itu kan dia masuk di semua sektor pelayanan. Oke. Jadi pintu masuknya dari Pintu situ, masuknya Pak. di situ. Tapi sekali lagi ini oknum ya. Sebenarnya Oke. saya sangat yakin bahwa semua manajemen maupun tata kelola yang ada di institusi-institusi itu sudah bagus. Cuma implementasinya memang kita kembalikan kepada mentality daripada pelaksana-pelaksana itu. Nah, itulah yang kita lihat. Jadi titik-titik rawan korupsi itu ada di sektor pelayanan. Oke. Itu yang Berarti kita akan masyarakat bidik semua. kalau ingin cari tahu begitu bisa lihat dari bagaimana implementasi pelayanan kepada masyarakat. Betul. Oke, Betul. baik. Nah, Pak Hendrik ini juga kan ternyata pernah menjabat sebagai istilahnya propamnya kejaksaan begitu, Pak ya. Iya. Yang suka menangkap oknum jaksa-jaksa nakal ya. Betul. Ya, luar biasa. Kita akan cari tahu lebih lanjut lagi mengenai sepak terjang Pak Hendrik usai jeda berikut. Ya, masih bersama kami di Bincang-Bincang. Menarik tadi Pak Hendrik sempat mengklaim begitu bahwa oknum-oknum nakal di bawah Bapak itu hampir tidak ada lagi yang backing untuk hal-hal yang tidak baik begitu Pak ya. Iya. Karena biasanya kan contohnya tambang ilegal kan itu ada seseorang di balik itu. Iya. Dan Pak Hendrik mengklaim bahwa dari pihak kejaksaan itu hampir tidak ada lagi. Seperti itu, Pak. Betul. Selama saya ada di sini, dari perkara yang kita tangani, masalah tambang maupun yang kita coba profiling dengan, kami kan punya unit intelijen, itu saya bersyukur ternyata memang seluruh kasus yang sementara kami kerjakan, itu kami tidak melihat ada sedikit pun, satupun oknum-oknum saya yang kemudian ikut bermain di situ. Ini sudah sesuatu ya. Walaupun itu kami juga menyadari bahwa banyaklah juga masih yang dalam tanda petik masih belum sungguh-sungguh optimal, belum profesional dalam pelaksanaan tugas itu ya kita tidak menutup mata. Itu masih belum ada. Belum sungguh-sungguh maksudnya belum? Belum sungguh-sungguh itu kan belum melaksanakan aturan dengan sebenar-benarnya dalam melaksanakan penanganan perkara atau apa gitu. Tetapi khusus untuk beberapa kasus-kasus besar saya melihat hampir tidak ada oknum-oknum kami yang ikut membackingi di situ ya untuk kejahatan-kejahatan yang sedang kami tangani. Gitu. Pak. Ya. Oke. Baik, tadi kan dikatakan Pak Hendrik bahwa ada beberapa klaster yang jadi perhatian begitu di Sulawesi Utara, Pak. Betul, ada pertambangan, perbankan dan juga pengadaan barang dan jasa begitu, Pak. Dan memang ternyata Pak Hendrik ini satu-satunya mungkin ya di Indonesia, Pak. Pertama kali yang turun ke pertambangan emas, Pak. Kalau ini komoditinya aja yang beda gitu. Kalau sebelumnya timah sudah ada. Kalau sebelum timah, mungkin pertama karena saya tahun 2020 kan ke Jati di Sulawesi Tengah dan itu eranya nikel. Kami sudah lakukan itu di Sulawesi Tengah dengan tambang nikel. Ya, kemudian sudah ada juga yang lain-lainnya di Kendari, di Bangka Belitung, kemudian Kejaksaan Agung sendiri, Pak Jampitsus yang gegagum pitanya dengan batu bara maupun timah ya, yang merupakan kelanjutan daripada apa yang sudah kami lakukan gitu ya. Pertama di Sulawesi Tengah dulu. Jadi memang itu menjadi concern kita karena kenapa? Karena banyak sekali kerugian negara. Kemudian sangat mengganggu perekonomian negara di situ yang jumlahnya sangat besar. Nah itu yang kemudian kita concern di situ supaya itu bisa semaksimal mungkin kita kembalikan untuk kemanfaatan rakyat. Gitu. Termasuk juga di Sulawesi Utara.
Sulawesi Utara, karena di sini kebetulan komoditinya kan emas. Kita kan nikel nggak ada, Iya. batu bara nggak tahu ya, kurang Ya. setahu saya nggak ada, yang ada emas. Nah, sehingga memang dari kejaksaan inilah kasus tambang emas yang pertama yang kita. Tapi sebenarnya sih secara yuridisnya sama saja, Oke. nggak ada pasalnya ya sama, modus Oke. operandinya ya begitu-begitu juga sama Oke. ya. Modus-modus konvensional Iya. sebenarnya sih, ya kan. Dan kemudian polanya, lalu kemudian prosedur penanganannya sama Iya. saja, nggak ada yang beda gitu. Nah, bicara soal pertambangan itu pasti di belakangnya orang-orang yang sangat kuat, Pak. Ya kalau dibilang orang-orang kuat itu yang pasti orang-orang itu punya uang gitu ya, karena dia bisa backingin, dia bisa Iya. menggerakkan sejumlah orang, sejumlah alat-alat Iya. berat. Tidak menggentarkan. Betul, iya. Tidak gitu. menggentarkan, Pak. Enggak ada yang gentar. Emang kenapa harus gentar? Enggak ada. Yang saya takut cuma Tuhan. Ya Luar kan? biasa. Kalau Iya. lihat pertambangan di Sulawesi Utara, Pak, karena tadi kan bilang komoditi kita memang emas ya. Mas. Lihat potensi yang ada di Sulawesi Utara, Pak, dengan tambang emas dan juga potensi emas yang dihasilkan. Seharusnya kalau tidak ada korupsi, apakah kita harusnya sejahtera dengan sumber daya alam kita? Pasti. Harusnya seperti itu gitu. Tapi kan yang terjadi kan tidak seperti itu. Iya. Kan kalau kita lihat ya kalau tidak salah ya kan seluruh Sulawesi Utara itu kan punya kandungan kurang lebih ya. Kalau salah mohon dikoreksi, saya mohon maaf. Kurang lebih mungkin sekitar 51,5 juta ton. Itu kandungan emas yang ada di sini. Ya kan? Nah, cuman memang di dalam perut bumi yang terkandung sekian banyak itu, dia juga di atasnya itu ada kawasan-kawasan, termasuk kawasan hutan lindung, ada kawasan hutan produksi terbatas. Kalau untuk hutan mangrove saya rasa enggak, karena hampir tidak ada tambang yang ada di pesisir. Ya. Umumnya ada di gunung. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada kan kurang lebih kan kawasan kita kan sekitar 766.000 hektar gitu ya. Kurang lebih lah, kalau salah juga mohon diperbaiki. Nah, dari situ kita lihat ada kurang lebih 46.000 lokasi itu yang memang sudah betul-betul memprihatinkan. Nah, ini yang kita harus punya. Memprihatinkan dari Ya, sisi rusak. mana, Pak? Oke. Akibat pertambangan lingkungannya illegal berarti. mining, iya, Oke. illegal mining itu. Ini yang akan saya tuntut kembali. Oke. Harus betul-betul dikembalikan. Siapapun nanti yang terlibat di situ akan kami proses. Kami mintakan pertanggungjawabannya baik material maupun formilnya semua, supaya ada pengembalian kerugian negara akibat kerusakan itu. Terus kemudian akibat juga peredaran-peredaran yang merusak daripada perekonomian negara, ya kan. Artinya gini, kalau emas itu ditambang, lalu kemudian dilakukan peredaran gelap, sebagaimana yang sudah kami gerebek sana sini, itu kan dia merusak. Dia merusak perekonomian, perputaran ekonomi daripada prosedur penyaluran emas-emas yang harusnya dilakukan secara benar, bukan secara ilegal. Nah, ini dia merusak perekonomian negara. Ini yang harus betul-betul kita kuliti mereka kondisinya, supaya betul-betul bisa kita optimalkan dan mengembalikan semua kerugian yang ada dalam sumber daya alam Sulawesi. Berarti ini akan diseriusi oleh kejaksaan. Ya sudah jalan itu. Iya, yang jalan kemarin baru satu kan, Pak, perusahaan? Baru satu, ada 35 lagi. Berarti kan ada 36 perusahaan yang pegang IUP di sini kan gitu. Dan 6 kontrak karya, itu kita akan teliti. Semuanya kita akan teliti. Tanpa pandang bulu, Pak? Enggak ada pandang bulu, pandang mata, pandang hidung, semua saya akan bikin gitu. Nggak ada cerita. Kalau dari kejaksaan sudah ada hitung-hitungannya ke Pak? Sudah Kira-kira ada. Ada berapa potensi pengembalian kerugian negara jika semua ini memang betul-betul jujur begitu? Tapi dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Bincang-Bincang bersama saya Regina Manggai dan narasumber spesial saya Pak Jacob Hendrik Petipolohi, Kejati Sulawesi Utara,
Di balik senyumnya yang manis, ternyata ini jadi satu tanda awas, apalagi tadi sudah di warning ya, untuk 33 berarti Pak ya, sisanya Banyak lah. perusahaan tambang emas yang ada di Sulawesi Utara, yang katanya akan dicek satu persatu begitu Pak? Ya, pastikan kita akan mencek dengan metode kita Oke. kan gitu ya, Iya. tanpa harus mengganggu kinerja masing-masing gitu. Nah, nanti jika semua sudah buktinya valid, maka kami akan lakukan sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang seharusnya gitu. Oke. Intinya kita support apapun selama proses-proses mengeksplor dan mengeksploitasi sumber daya alam itu secara benar dan untuk kesejahteraan Oke. masyarakat kita akan support. Oke. Seperti dengan konsepnya Pak Gubernur dan Provinsi Sulawesi Utara kan sedang mengajukan blok-blok WPR itu ya, WPR nanti IPR yang diajukan kalau nggak salah 232 blok tapi tersetujui 63 tapi belum seluruhnya turun gitu ya dalam bentuk keputusan menteri nanti. Ini konsep yang bagus, kita dorong, tetapi tentu nanti kami akan mengawasi secara ketat. Jadi konsep untuk BPR maupun undang-undang minerba dan daripada program Kementerian SDM itu kan tujuannya bagaimana masyarakat ini kan juga dia sejahtera, terutama yang punya di lokasi-lokasi yang ada tambangnya, Ya, gitu harusnya ada itu emasnya, indikatornya ya, indikatornya betul-betul masyarakat seperti itu, sekitar betul. sejahtera. Betul. Nah inilah yang nanti kami akan awasin, kami lihat. Jadi program ini bagus sekali kita dorong, tetapi jika nanti sama implementasinya kemudian tidak sebagaimana seharusnya, maka kami akan bertindak. Kami tidak akan lagi melakukan satu penyuluhan atau apa, tidak. Kami akan tindak tegas kondisinya. Langsung tindak tegas tanpa ampun, Pak? Enggak pakai ampun. Ngapain diampunin? Oh, dia mencuri hasil rakyat kok. Walaupun kadang juga ada di sisi lain, mungkin ada sebagian orang berpandangan, mengapa ya ini dari kejaksaan suka mengganggu usaha orang begitu Pak ya. Itu bagaimana tanggapannya Bapak? Itu kan orang-orang yang bergerak dalam konsep ilegal kan begitu caranya. Semua maunya jalan pintas. Nah sekarang berapa sih PNBP yang diterima kemudian dibagikan kepada provinsi kita dibandingkan jumlah yang sudah diambil dan dikeruk dari sini gitu. Dari mata kejaksaan lebih banyak yang dicuri berarti Pak, iya, daripada yang gitu. masuk ke negara. Ini kan banyak cukong-cukong dari negara luar yang kemudian masuk, juga mereka masuk seenaknya saja di sini gitu. Itu kita akan teliti semua. Kenapa kok bisa masuk sebegitu gampang? Keluar masuk, berkeliaran, nambang sana, nambang sini. Ya, ini kan akarnya korupsi semua. Gitu. Kalau misalkan semua sistem dijalankan secara bagus kan mereka terseleksi untuk masuk ke sini. Kalau memang masuknya untuk wisata ya silakan wisata, bukan kemudian dengan wisata lalu kamu harus bekerja, mengeruk, kemudian mengambil keuntungan dari hasil bumi kita, nggak bisa begitu. Tentu saja untuk hal seperti itu Pak, bukan orang-orang biasa yang terlibat Pak. Iya, justru karena itu harus ada orang luar biasa yang mengatasi itu kan gitu. Ya, kan? Luar biasa. Nah, Pak, udah ada hitung-hitungannya Pak, kira-kira? Ada kira-kira gambaran, ada. Kami kan mengambil sampel di 100 hektar yang sudah kami tangani, itu kami klaster lagi yang sudah tereksplos dan produksi itu secara resmi itu kan 32 hektar. Nah, di situ kita lihat dari 100 hektar konsesi itu kemudian kita hitung dari sisi kerugian negara maupun yang sudah mereka ambil dari dalam perut bumi dalam kandungan biji emas, or dan jadi kemudian pemurnian. Itu kami kurang lebih nanti sekitar 45 miliar yang harus kita tuntut untuk kemudian minta dikembalikan. Oke, itu ya baru kan? Dari satu kasus? Baru satu, dan ini kan cuma 100 hektar kecil Mbak. 100 hektar itu pun diterklaster lagi menjadi 32 hektar. Kalau kita hitung secara keseluruhannya, karena itu kan kita akan bagi-bagi. Ini tersangka juga kita akan bagi-bagi lagi kondisinya. Ya kan? Itu kalau untuk yang 62 hektar itu
itu sampai di atas 300 miliar kita akan tuntut harus dikembalikan. Untuk Itu satu berdasarkan perhitungan perusahaan ya? ahli. Iya. Nah, sementara dalam catatan kita ini kan kurang lebih kan ada 46 ribuan gitu yang Baik. sudah ada pelaksanaan illegal mining di situ gitu, yang kondisi yang kita lihat sekarang ini. Yang itu mudah-mudahan nanti kita akan teliti satu-satu, nanti kita akan ajak mereka itu berdialog, kemudian kalau memang tidak ada titik temunya maka penegakan hukum harus dilakukan. Gitu. Pak, bagaimana dengan masyarakat lokal yang menambang di tanahnya Oh iya, sendiri yang itu katanya tidak- untuk tidak- menyambung hidup? Tidak Itu masalah, bagaimana? tidak masalah. Kan konsep BPR ini kan sudah nanti bisa dijalankan. Nah, sementara yang mereka jalankan itu kan juga selama ini juga tidak ada masalah, Oke. ya. Artinya yang 1-2 gram untuk mereka hidup banyak. Tetapi yang terjadi, Iya. yang terjadi, apakah mereka itu juga sanggup menggerakkan alat-alat berat yang sekian banyak yang ada di hutan-hutan sana? Enggak lah, ya kan? Berarti ada pemodalnya. Ya, janganlah kemudian kejahatan itu membungkus atas nama rakyat. Iya. Maksudnya Menggandeng rakyat juga oknum pejabat, oknum semua yang ada, itu yang sudah kami deteksi satu demi satu, ya, cepat atau lambat akan kami tindak semuanya. Tidak ada Tanpa pakai pandang bulu, pandang mata, pandang hidung, pandang telinga, enggak. Kami luar tindak biasa. Berarti semuanya. kalau ada narasi-narasi seperti itu yang dilihat itu rakyat jadi tameng, Pak? Atau bagaimana? Banyak seperti itu. Kalau memang tambang yang harus dilakukan rakyat, emang bisa puluhan alat berat dia beli? Enggak lah, kalau bukan ada pemodalnya dari mana? Sementara semuanya ilegal. Tapi konteksnya ini bukan masalah ilegalnya, ada izin atau tanpa ada izin, tidak. Terjadi kolaborasi dan mensrea antara penyelenggara negara dengan perusahaan-perusahaan itu. Oke. Itu modus-modus operandi sudah kita petakan semua gitu. Dan Ya. itu yang akan dikejar. Wah, targetnya Pak dalam waktu beberapa Lah ini kan sudah jalan semua ini. kan baru satu Pak. Iya. Ini kedepannya Pasti tunggu aja sambil Ditunggu. jalan. ditunggu gebrakannya. Iya. Oke. Artinya kan ini kita lempar dulu ke pengadilan, semuanya kita jalankan, nanti yang lain-lainnya juga. Kalau tidak kooperatif, ya sudah, mari nanti kita jewer kan Iya. gitu. Soalnya Kalau nggak mau kemarin- jewer telinga, ya kita jewer hidungnya. Kalau nggak mau, ya saya tinju. Ya soalnya kemarin lumayan gaduh juga Pak yang ada penggeledahan di toko-toko emas itu. Ya lumayan juga sampai viral di mana-mana. Banyak juga Ya. pengeluhan dari masyarakat bilangnya kami mau jual di mana. Ya. Ya, itu bagaimana tanggapannya Bapak tapi dijawab usai jeda break. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang. Pak Yakob, seringkali penegakan hukum di daerah itu sebenarnya tergantung siapa figurnya. Kalau figurnya seperti Bapak ini yang galak buat koruptor, tapi sebenarnya ramah begitu untuk para staf dan orang-orang. Kira-kira kalau ganti pimpinan kira-kira para koruptor ini bisa pesta pora lagi atau kira-kira nanti dari Bapak akan menyiapkan satu sistem. Jadi akhirnya siapapun penerus Bapak mau tidak mau harus menjalankan sistem ini agar penegakan hukum tetap berjalan. Sebenarnya sih siapapun pimpinannya sama saja, cuma mungkin saat itu target dan prioritasnya aja yang berbeda gitu. Saya yakin siapapun yang ditunjuk sebagai Kajati sebelum saya juga sebenarnya mereka juga sudah melakukan hal yang cukup optimal, cuma mungkin saat itu prioritasnya tidak seperti saya. Dalam menentukan bagaimana prioritas penanganan perkara itu kan kebijakan, Mbak. Kebijakan ini jam terbang, Mbak. Gitu. Dan kebetulan saya memang orang yang besar di intelijen dan saya besar di pidana khusus. Jadi memang kita kalau tidak menangani perkara-perkara seperti itu seperti ada yang kurang gitu ya kondisinya. Dan kami dari kasus-kasus itu sudah ribuan perkara selama perjalanan 33 tahun sebagai penyidik saya. Jadi hal-hal seperti itu sudah di luar kepala sehingga kami akan selalu mampu bisa mencetak apapun kasus-kasus besar. Dimanapun kami berada pasti semua kasus besar kita akan cetak. Karena itu bagi kami mudah saja, tidak hal yang sulit bagi kita gitu ya. Iya. Kayak dokter langsung bisa tahu udah tahu. Mendengar keluhan
Regina datang mengeluh, "Oh Pak, ini saya kok seperti masuk angin." Oh, sakitnya ini, udah tahu kita. Sudah tahu ya, luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tindak, bagaimana kita membongkarnya itu udah di luar kepala kami semua. Itu sudah orang bilang ya barang sepele lah, nggak ada yang istimewa, sehingga bagi kami itu biasa-biasa saja. Baik. Nggak ada yang luar biasa bagi kita. Hanya memang kita prioritaskan selama saya ada di sini, maka pertambangan, kemudian pengadaan barang jasa dan perbankan itu menjadi klaster spesial yang trennya akan kami bawa perkembangannya ke situ. Sasarannya kenapa? Memang kami ingin mengembalikan kerugian negara itu, menyelamatkan aset-aset negara. Fokusnya berarti di situ, Pak. Ini ada hubungannya dengan restoratif justice atau bagaimana? Iya, semua pasti ada. Kalau restorasi justice kan memang itu apa ya, dengan paradigma baru, undang-undang yang baru, KUHP baru, kemudian KUHAP baru, yang dulunya paradigma retributif, sekarang dia berkembang dan merubah paradigma menjadi restoratif, rehabilitasi, ya kan? Jadi kemudian hal-hal yang dulu tidak ada, sekarang jadi ada, seperti kita paradigma korektif ya. Jadi ini yang berubah daripada perubahan undang-undang yang baru. Nah, ini hadiah paling bagus untuk bangsa. Dan itu sudah kita laksanakan untuk kasus-kasus yang pidana umum, yang di bawah 5 tahun, yang sederhana. Misalkan orang berantem, orang saling menghujat di meme, di IT, menggunakan sarana IT. Kalau memang bisa saling memaafkan, ya udah kasusnya nggak perlu kita proses sampai di pengadilan, kita dengan restoratif justice kita close. Untuk kasus korupsi bisa? Kalau untuk kasus korupsi sebenarnya maknanya itu masuk. Contoh, jika berapa ratus miliar pun Anda mau kembalikan, tentu ada keistimewaan dong. Ya, tentu ada fasilitas dan keistimewaan harus kita berikan pada orang itu. Apalagi kalau dengan dia sadar dia mau mengembalikan semua, kita nggak akan mungkin menghukum dengan orang yang benar-benar tidak mau mengembalikan maupun berbelit-belit dan segala macam. Itu menjadi bahan pertimbangan bagi kita. Dan itu ada dasar hukumnya? Ada dasar Jangan hukumnya. sampai masyarakat berburuk sangka ya? Oh, enggak perlu. Udah basi, kuno tuh punya pemikiran-pemikiran kayak gitu. Iya, karena pikirnya kan ujung-ujungnya minta uang, dikira kan untuk masuk kantong belakang. Enggak lah, kan semua transparan. Jadi ini semua uang yang diminta dari para pelaku itu diawasi dan disetorkan kemana? Banyak juga pertanyaannya, karena kalau saya lihat ada press release begitu, gunung uang, pasti komen-komennya duitnya kemana, suka begitu, Pak. Iya, kan lah kemarin kan kalau di Jakarta kan kita kembalikan kepada Menteri Keuangan, disaksikan semua orang, banyak kan. Nah, sama kita di sini juga begitu. Nanti kalau sudah saatnya, sudah eksekusi dan proses pengembalian itu bisa terjadi, maka atau pembayaran uang pengganti terjadi, kita akan sama kita rilis juga pada publik. Atau juga aset-aset yang bisa kita tracing, kita ambil. Jadi pokoknya kalau itu bisa terbukti, kita akan miskinkan koruptor itu. Pasti. Walaupun aturannya di DPR belum, Pak. Ya? Aturan di DPR yang... Aturan apa tuh? Yang memiskinkan. Oh, itu kan... Itu beda lagi ya? Bukan, itu kan undang-undang perampasan aset. Oh iya, perampasan aset. Kalau yang dilakukan kejaksaan beda lagi? Ya, bukan. Kita sudah punya aturan semua. Dalam sekian bulan tidak bayar sesuai tuntutan kita, kan kita sita asetnya. Kita ambil asetnya. Jadi udah aman lah kita... Sementara udah punya senjata yang cukup bagus, tinggal bagaimana senjata itu digunakan oleh tangan yang benar gitu. Ya, gitu. Nah baik, ini saya lihat di kantor kejaksaan di samping sini Pak, sementara ada pembangunan. Betul. Ini rencananya katanya akan dibangun PTSP, itu nanti tujuannya apa Pak? Ya, PTSP maupun tempat ibadah di situ kita akan bangun. Ya, tujuannya bagaimana kita juga menjadi satu tempat untuk melayani interaktif dengan masyarakat. Dan kami berharap masyarakat juga mau datang, apa saja, keluhan apa saja, terutama yang menyangkut aspek-aspek pelayanan di mana saja, pelayanan di institusi mana saja, yang Anda merasa dipersulit sana sini, datang lapor sama kita. Kita akan selesaikan. Laporan. Gitu. Jika kalau memang kita dalam pengamatan penyelidikan kita ada bribery, ada
tergantung semua dengan permasalahan dalam tanda petik bribery, kita pasti tindak. Bila perlu kita OTT semua. Laporan Gitu. apapun akan diterima, Laporan Pak. apapun. Dan tidak kita akan merasa fasilitasi. mengganggu pekerjaan yang sudah Enggak, banyak ini, memang Pak. tugas kita itu. Memang tugasnya. Iya. Luar biasa. Tugas kita kan melakukan penegakan hukum. Nah kalau misalkan orang tidak dilayani dengan baik, berarti kan ada aturan hukum yang nggak ditegakkan Ya. sama mereka, kan gitu. Ya. Nah itu memang tugas kita. Oke. Itu Dan itu menjadi yang nanti kewajiban. masyarakat bisa akses di PTSP nanti. PTSP langsung. Menerima laporan iya, betul. mengenai pengeluhan pelayanan publik Betul. di sektor manapun, Pak. Sebenarnya kan ada span lapor ya sebenarnya. Ada span Oke. lapor di aplikasi sebenarnya itu ya, span lapor. Tetapi kita lihat juga mungkin masyarakat belum banyak mengenal itu, atau sosialisasi kita yang Ya. perlu optimal atau apa nanti kita lihat. Tetapi itulah gunanya kita menggandeng teman-teman nanti. Siap. Iya kan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan IT untuk menyampaikan semua unek-unek. Dan kita akan seleksi, tidak semuanya harus Ya. bisa karena semua harus berdasarkan bukti. Kalau nggak ada bukti Oke. kan. Berarti harusnya yang datang itu bawa bukti begitu, Pak ya. Jangan sampai laporan hanya untuk menjatuhkan orang lain. Seperti itu, Pak. Aman tuh. Kita punya bagian pengendalian operasi dan Dumas, Oke. laporan pengaduan masyarakat yang bisa menyeleksi itu. Oke. Aman kok. Apakah ini jadi satu mimpi Pak Hendrik agar memang kejaksaan tidak lagi ditakuti oleh orang? Ya harusnya begitu, tidak harus ditakutin. Ya, terutama orang gitu. yang benar. Orang yang salah harus takut. Iya. Ya memang persepsinya mungkin begitu ya. Jadi saya harap juga semua teman-teman pejabat yang sudah diberikan amanah, ya kalau kita butuh sesuatu, informasi apa dan segala macam, tolong kita juga disupport gitu. Nggak perlu takut. Kita juga tidak akan pernah bisa menyalahgunakan kewenangan itu, apalagi dalam tanda petik arogan. Itu barang yang sudah basi. Kita juga malu melakukan hal yang seperti itu. Oke. Kalau kita melakukan proses penindakan, itu berarti buktinya itu sudah sangat jelas. Oke. Dan kami lakukan proses penyelidikan yang tidak pendek. Pasti sudah kami amati dan Ya. kami lakukan proses lidiknya cukup lama. Baru kemudian kami bisa membuka ke publik seperti kasus-kasus yang sudah kita Baik. lakukan. Baik, mungkin Pak ada pesan-pesan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara agar jangan selalu menaruh curiga atas penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh kejaksaan, Pak. Iya, betul. Korupsi ini kan awalnya keserakahan, Ya. Pak. Gitu. Awalnya semua karena karakter yang serakah, Ya. ya kan. Kemudian peluang-peluang itu juga ada. Sehingga ya saya menghimbau seluruh yang sudah pegang amanah, termasuk saya maupun semuanya yang ada, yang sudah mengemban amanah daripada masyarakat. Ayo mari sama-sama kita berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri. Kita harus jadi role model kepada seluruh masyarakat di dalam semua aspek pelayanan kita. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan bahwa negara itu ada hadir dalam kehidupan mereka. Itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Luar biasa. Saya baru mau tanya itu, Pak Ci. Yang kira-kira apa pesannya untuk para koruptor ya? Itu berarti cinta uang itu akar segala kejahatan. Cinta uang ya? adalah akar segala kejahatan. Tapi apa-apa butuh uang. Perlu, Bu. Kita semua perlu uang. Iya. Kan udah ada gaji. Iya. Tapi jangan cara Iya. mendapatkannya itu yang salah, Pak ya. Boleh. Siapapun boleh kaya, siapa enggak boleh kaya. Silakan. Tapi caranya harus yang benar. Siap. Kan gitu. Jangan kamu rampas hak-hak masyarakat. Kamu zolimi masyarakat. Sepet kita kalau melihat itu. Siap, luar biasa. Sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Hendrik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah dapat banyak sekali ilmu, Terima kasih. pelajaran yang berharga. Dan pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Kita belajar banyak hal bahwa di balik jubah jaksa yang dingin dan tegas, ada kalkulasi matang, benteng integritas yang mahal, dan hati nurani tetap yang harus dijaga agar tidak tumpul. Menghukum orang bersalah itu tugas undang-undang, tapi menyelamatkan masa depan daerah adalah tugas moral kita bersama. Terima kasih Pak Kajati. Terima kasih, Mbak Saya Regina Regina. Mangkei, pamit undur diri, kawan-kawan.